teman-teman, perkenalkan nama saya Ariana dan dua teman saya Elizabeth dan Hafiz Zarif. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang modulasi AM, FM, dan PM. Modulasi merupakan proses menumpangkan informasi pada suatu gelombang pembawa atau carrier wave. Dilakukan dengan merubah parameter dari gelombang pembawa secara proporsional sesuai dengan sinyal masukan informasi. Sinyal informasi dapat berbentuk sinyal audio, sinyal video, atau sinyal yang lain. Modulasi amplitudo merupakan proses di mana sinyal gelombang ditransmisikan dengan memodulasi amplitudo sinyal. Umumnya, AM digunakan dalam transmisi bagian dari informasi melalui gelombang pembawa radio. AM dipakai dalam transmisi radio untuk memungkinkan frekuensi audio dipancarkan ke jarak yang jauh dengan cara superimposisi frekuensi audio pada pembawa frekuensi radio yang dapat dipancarkan melalui antena. Nah, modulasi amplitudo atau AM mempunyai persamaan yang dijabarkan seperti ini, teman-teman. A sin omega C T ditambah B sin omega M T sin omega C T sama dengan A sin omega C T ditambah setengah B cos buka kurung omega C dikurangin omega M tutup kurung dikali T min atau dikurang cos buka kurung omega C ditambah omega M tutup kurung dikali T. Terus sama dengan A sin omega C T ditambah B cos buka kurung omega C dikurangin omega M tutup kurung dikali T ditambah V per 2 ditambah B cos buka kurung omega C ditambah omega M dikali T dikurangin V per 2. Nah, teman-teman, untuk A sin W omega CT atau yang berwarna biru itu merupakan sinyal carrier. Sedangkan yang warna hijau itu merupakan sideband atau frekuensi samping bawah. Terus yang warna merah itu high band, frekuensi samping atas. Karena oleh persetujuan internasional saling dipisahkan 9 kHz, frekuensi modulasi maksimum adalah 4,5 kHz. Kedua jalur samping dipancarkan meskipun hanya salah satu yang didemodulasi dalam pesawat penerima. Nah, teman-teman, di sini ada dua gambar. Yang pertama, sebenarnya modulasi amplitudo itu mempunyai dua inputan. Yang pertama sinyal informasi dan yang kedua sinyal pembawa. Untuk gambar sinyalnya seperti ini, teman-teman. Yang pertama itu sinyal informasi, yang kedua sinyal pembawa. Terus ada gambar lagi modulasi amplitudo. Yang pertama itu gelombang sinyal. Gambar 1 gelombang carrier atau pembawa, yang kedua gelombang AM. Itu yang ketiga. Ini tuh gelombang double side amplitudo modulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai modulasi frekuensi, di mana di sebelumnya kita membahas mengenai definisi dari modulasi frekuensi, mengenai kecepatan sudut, terus mengenai frekuensi tegangan pembawa, isyarat permodulasi, dan lain sebagainya. Kita selanjutnya akan melihat bentuk gelombang dari modulasi frekuensi itu sendiri. Nah, ini adalah gambar gelombang dari modulasi frekuensi. Kita bisa lihat bahwa yang A ini adalah carrier wave atau gelombang pembawa dari modulasi frekuensi. Kemudian yang ini adalah modulation wave atau gelombang modulasinya dari modulasi frekuensi. Nah, ini adalah frekuensi modulation wave atau gelombang dari modulasi frekuensi. Nah, gambar yang sebelah kanan ini itu adalah indeks modulasi dari modulasi frekuensi itu. Setelah modulasi frekuensi, kita akan membahas mengenai modulasi fase. Nah, modulasi fase ini secara definisi adalah modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal permodulasinya. Nah, modulasi ini menggunakan perbedaan sudut fase dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Jadi dia menggunakan sinyal analog untuk membedakan dua keadaan dari sinyal digital itu sendiri.
Nah, kalau pada modulasi frekuensi, frekuensinya yang berubah. Nah, pada modulasi fasa, fasanya yang berubah dan frekuensi sinyalnya yang tetap. Jadi kalau pada modulasi sebelumnya atau modulasi frekuensi itu frekuensinya yang berubah-ubah, pada modulasi ini caranya yaitu fasanya yang berubah. Kemudian modulasi fasa ini biasanya dipergunakan untuk pengiriman data dalam jumlah yang besar atau banyak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, modulasi fasa ini atau fase modulation itu adalah bentuk modulasi yang mempresentasikan atau menunjukkan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Nah, phase modulation ini atau modulasi fase ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras yang lebih kompleks. Nah, sedangkan pada modulasi sebelumnya perangkat kerasnya itu tidak lebih kompleks dari modulasi fasa. Kemudian, biarpun begitu, modulasi fasa ini tetap memiliki keuntungan di mana gangguan yang akan dialami itu kecil dan daya yang dibutuhkan juga lebih kecil dari modulasi sebelumnya, yaitu modulasi frekuensi ataupun modulasi yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk gelombang dari modulasi fasa. Yang pertama adalah kita juga perlu tahu bahwa gelombang dari modulasi itu selalu gelombang sinusoidal, di mana yang pertama ini itu adalah gelombang informasi atau information signal. Kemudian yang kedua ini adalah gelombang pembawa atau carrier signal. Kemudian yang ketiga ini barulah phase modulation signal atau sinyal dari modulasi fasa. Nah, ini adalah rumus atau perbedaan dari indeks modulasi fasa dengan modulasi frekuensi. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui IPM. IPM ini adalah modulasi fasa, indeks modulasi fasa, Kita bisa mengetahui dari rumus ini bahwa kalau modulasi FM itu berubahnya itu terhadap amplitudo dan frekuensi sinyal per modulasi. Nah, tapi kalau indeks modulasi fasa itu hanya berubah secara proporsional terhadap perubahan amplitudo sinyal per modulasinya. Jadi, kalau pada modulasi frekuensi D itu berubah terhadap amplitudo dan frekuensi sinyal per modulasinya, kalau modulasi fase itu berubahnya cuman pada amplitudo sinyal per modulasi itu. Saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan aplikasi pada jenis modulasi. Yang pertama ada amplitudo modulation atau modulasi amplituda. Untuk jenis yang pertama ada yang namanya DSB-SC atau Double Sideband Super Carrier. Memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dan teknik modulasi sederhana. Tetapi deteksi pada penerima AM sangat kompleks. Untuk jenis DSB-SC digunakan dalam sistem transmisi TV analog untuk mengirimkan informasi warna. Yang kedua ada SSB-SC. Pada jenis ini digunakan untuk manajemen spektrum yang efisien. Tetapi generasi modulasi SSB sulit dan kompleks dalam pendeteksian pada penerima. Untuk jenis ini digunakan untuk radio, frekuensi, division multiplexing dua arah. Dan jenis yang ketiga ada VSB-SC, yaitu Vestigial Sideband Super Carrier, yaitu kompromi antara tipe DSB dan SSB, tetapi sistem demodulasinya lebih rumit. Untuk bandwidth pada VSB-SC adalah 25% lebih tinggi dari SSB-SC, dan jenis ini digunakan untuk sistem siaran TV analog. Jenis yang kedua ada frekuensi modulation atau modulasi frekuensi. Keuntungannya, meningkatkan kekebalan terhadap kebisingan. Kerugiannya, membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Untuk aplikasi pada frekuensi modulation adalah siaran radio, siaran satelit langsung. Jenis yang ketiga ada phase modulation atau modulasi fasa. Keuntungannya, meningkatkan kekebalan terhadap kebisingan. Kekurangannya, perangkat keras yang lebih kompleks pada receiver. Dan aplikasi pada phase modulation digunakan dalam sistem komunikasi data. Nah, sekian pembahasan mengenai modulasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa presentasi dari kelompok kami itu masih memiliki banyak kekurangan, namun kami telah membuat atau mengerjakan presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Sistem Komunikasi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terima kasih karena telah memperhatikan
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.